Oh ini, dah, Udah buka tes, es? buka es. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 10 izin untuk mempresentasikan hasil dari tugas besar manajemen proyek dari kelompok kita yang berjudul Pixel Battle Cup 2026 Turnamen e-sport online Mobile Legends. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Randall Sofian, NRP 231031207. Mungkin Saya, teman yang lain boleh dilanjut. saya Gavin Salvador 231031209. Saya Muhammad Zaki Fadila 231031209. Oke, masuk ke bab satu, boleh di next. Oke, jadi latar belakang dari si proyeknya sendiri, si industri e-sport ini mengalami pertumbuhan pesat lah, maupun di internasional maupun di lokalnya, didorong oleh kemudahan akses internet, perangkat mobile yang terjangkau serta platform streaming. Eh, Kelompok kami merancang proyek turnamen e-sport online yang berjudul Pixel Battle Cup 2026 sebagai sarana mempraktikkan manajemen proyek secara nyata, mulai dari perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan yang melibatkan peserta, panitia, sponsor, dan penonton. Boleh di next? Oke, untuk tujuan proyeknya sendiri adalah untuk menyelenggarakan sebagai wadah, mengimplementasikan proses manajemen proyek, menghasilkan luaran berupa pertandingan, live streaming, sampai dengan pendistribusian hadiah, serta untuk meningkatkan interaksi dan solidaritas antar mahasiswa di Fakultas Teknik. Oke, untuk ruang lingkup proyeknya sendiri ini eh, meliputi seluruh aktivitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan lomba e-sport Fakultas Teknik 2026, yaitu mulai dari pembentukan panitia sampai dengan pelaksanaan technical meeting. Untuk batasan proyeknya sendiri itu ada yang pertama ada pengadaan dan penyediaan perangkat keras, seperti hardware permanen, PC gaming, konsol, perlengkapan turnamen, dan lain-lain. Untuk perselisihan atau pelanggaran yang dilakukan peserta di luar platform, misalnya kecurangan di luar sistem pertandingan yang disediakan panitia. Selanjutnya itu ada kondisi eksternal di luar kendali panitia, misalnya bencana alam, kebijakan pemerintah, serta gangguan internet. Boleh di next. Oke, masuk ke bab 2, Project Integration Management. Untuk project profilnya itu, nama proyeknya Pixel Battle Cup. Dengan proyek sponsornya itu ada dari Himpunan Mahasiswa Teknik Industri. Dengan proyek officernya namanya Gavin Salvadore. Dengan tanggal tanggal mulainya itu 1 Mei 2026. Serta tanggal selesainya itu 8 Juni 2026 dengan waktu kerja 39 hari kerja. Dan total anggarannya itu di 12.675.000. Boleh di next. Oke, ini tabel identifikasi data proyeknya. Untuk deskripsi pekerjaannya di sini ada predesesornya masing-masing dengan durasi serta biayanya. Boleh di next. Untuk project charternya ini 1 sampai 3 itu kita nama proyeknya itu Pixel Battle Cup dengan latar belakang proyeknya itu industri e-sport yang berkembang lah. Terus juga untuk tujuannya sendiri sebagai wadah untuk kompetitif bagi mahasiswa teknik industri. Sorry, untuk kelas teknik. Selanjutnya itu untuk lingkupnya itu ruang lingkup proyeknya itu untuk perencanaan konsep, regulasi turnamen, pembuatan platform itu eh tidak disediakan lah. Terus juga untuk biaya internet biaya kuota internet juga ditanggung oleh peserta sendiri. Dan yang terakhir ini untuk durasi proyeknya ini 1 Mei sampai dengan 8 Juni 2026 dengan durasi 39 hari. Dengan risiko utamanya itu QC server, infrastruktur game, keterlambatan verifikasi, dan lain-lain. Boleh di next. Nah, untuk project organization-nya ini di sini ada jabatan, nama, serta tugas dan tanggung jawab. Juga untuk identifikasi stakeholder-nya ini yang internalnya itu ada dari project sponsornya, yang dari project manager serta panitianya ini ada dari berbagai macam divisi, serta pesertanya dari kema-kema uh, teknik gitu. Boleh di next. Ini untuk eksternalnya sendiri, penyedia layanan platform, terus juga penyedia server, wasit, media sosial, serta penonton. Boleh di next. Nah, ini untuk project scope-nya, deliverable-nya, serta deskripsinya. Boleh di next. Oke.
Oke, selanjutnya ada di sini masuk ke bab 3 Project Schedule Management. Nah, di sini ada WBS-nya. Jadi berdasarkan WBS kita tuh ada 5 tahapan utama. Yang pertama inisiasi dan perencanaan itu 4 hari. Kedua ada persiapan dan promosi 8 hari. Pendaftaran persiapan teknis 17 hari. Pelaksanaan turnamen selama 11 hari dan penutupan serta serah terima di 3 hari. Ini ada contoh ini WBS dari Microsoft Project-nya. Boleh di next. Oke, ini untuk estimasi dan hubungan ketergantungan. Jadi, hubungan predesesor pada proyek Pixel Battle Cup 2026 itu nunjukin kalau setiap aktivitas hanya dapat dimulai setelah aktivitas sebelumnya selesai. Nah, penyusunan konsep dan regulasi dilakukan setelah kick off, sedangkan promosi menunggu desain branding selesai agar identitas visual konsisten. Penyusunan bracket dan jadwal dilakukan setelah pendaftaran serta verifikasi peserta selesai, kemudian dilanjutkan dengan technical meeting. Secara paralel, inspeksi QC server dilakukan setelah persiapan server menggunakan pendekatan guard. Jika hasil inspeksi gagal, server diperbaiki terlebih dahulu sebelum pertandingan dimulai. Tahap pelaksanaan berlangsung berurutan dari babak penyisihan hingga grand final, serta setelah itu dilakukan pengumuman pemenang dan distribusi hadiah, kemudian ditutup dengan final review, dokumentasi, dan serah terima. Urutan ketergantungan ini memastikan proyek berjalan sistematis dan meminimalkan risiko keterlambatan. Nah, di sini ada network diagram CPM. Boleh di next. Oke, analisis aktivitas kritisnya. Jadi uh, berdasarkan analisis pakai Microsoft Project, aktivitas kritis atau critical activities-nya memiliki total float 0 hari sehingga tidak memiliki kelonggaran waktu. Keterlambatan sekecil apapun pada aktivitas ini akan menyebabkan keterlambatan penyelesaian proyek secara keseluruhan. Pada proyek lomba e-sport online Fakultas Teknik, aktivitas yang berada pada jalur kritis meliputi inisiasi dan perencanaan, persiapan dan promosi, desain branding dan materi promosi, serta promosi dan penyebaran informasi di media sosial. Selanjutnya ada analisis dampak keterlambatan. Karena tadi aktivitasnya jalur kritisnya memiliki float 0, keterlambatan pada satu aktivitas akan langsung menunda penyelesaian proyek. Misalnya, keterlambatan pada proses pendaftaran peserta akan menghambat penyusunan bracket, technical meeting, hingga pelaksanaan pertandingan. Selanjutnya ada analisis aktivitas kritis. Eh, analisis, sorry, analisis atau, aduh, ya analisis aktivitas kritis, benar. Eh, yang pertama tuh aktivitasnya ada setup platform pendaftaran online, estimasi total floatnya itu kurang lebih 5 hari, keterangannya dapat dilakukan bersamaan dengan aktivitas promosi selama selesai sebelum pendaftaran dibuka. Aktivitas kedua tuh ada desain branding materi promosi, yaitu 1 hari. Ketiga ada promosi dan penyebaran informasi di media sosial kurang lebih 6 hari. Terus ada aktivitas rekrutmen dan briefing wasit online kurang lebih sehari, final review dan dokumentasi 1 hari. Mungkin boleh di next. Selanjutnya ada Gancar. Nah, jadi Pixel Battle Cup dimulai di hari Jumat 1 Mei 2026 dan ditargetkan selesai pada Senin 28 Juni. Dengan total durasi 39 hari kalender atau 27 hari kerja sesuai kalender proyek. Sepanjang durasi tersebut terdapat jumlah milestone utama yang menandai progres proyek, dimulai dari kick-off proyek, penyusunan regulasi, pembukaan pendaftaran, penyusunan bracket, technical meeting, hingga QC server dinyatakan pas. Nah, ini ada ada kayak tanggal mulai, ada keterangan-keterangannya, dan di situ ada Gantt chartnya juga di sebelah kanan. Mungkin boleh di next. Oke, selanjutnya di sini kita akan bahas bab empatnya yaitu Project Resource Management. Jadi bab ini tuh ngejelasin gimana sumber daya manusia dalam Project Pixel Battle Cup ini diorganisasikan. Oke, di sini ada resource sheet. Jadi di bagian ini kami kayak ngedaftarin seluruh sumber daya manusia yang terlibat di proyek ini yang terdiri dari 10 resource. Eh, jadi teknik dan bersifat non komersial. Mereka tidak ada tarif atau biaya standar yang dibebankan pada masing-masing resource karena sifatnya bebas biaya atau sukarela karena masih lingkup fakultas. Oke, selanjutnya di sini ada rasi metrik. Jadi kayak untuk memperjelas siapa ngerjain apa, terus di sini kami nyusun raci yang kayak ngebagi peran menjadi 4 kategori yaitu responsible atau pihak mengerjakan, accountable atau pihak yang bertanggung jawab,
dan konsultan atau pihak yang dimintai masukan, terakhir inform atau pihak yang cukup untuk menerima informasinya aja. Nah, dari hasil pemetaan Rachimetric ini, ketua pelaksana selaku project manager itu megang peran akuntabel hampir di seluruh aktivitas proyeknya. Terus di pelaksanaan, teknisi didistribusikan ke masing-masing divisi sesuai sama keahliannya. Misalnya divisi teknis dan divisi IT dan streaming itu tanggung jawab atas infrastruktur, server, dan siaran langsung. Nah, selanjutnya di sini ada communication project plan. Jadi di sini kita ngerancang rencana komunikasi proyek supaya koordinasi antar pihak ini berjalan dengan baik. Secara umum komunikasi dengan core team ini dilakukan paling intensif yaitu setiap minggu, setiap rapat proyeknya. Terus mengingat tingginya juga kebutuhan koordinasi lintas divisi. Nah, next. Oke, di sini ada eh, rencana anggaran biaya. Jadi pada bagian RAB ini kita kayak ngerincin estimasi biaya untuk setiap aktivitas dalam dua tahap awal proyek. Jadi untuk tahap inisiasi dan perencanaan totalnya ini sebesar 550.000. Terus mencakup konsumsi rapat kick-off, ATK, prenotulensi hingga diskusi regulasi. Nah, sementara untuk tahap persiapan dan promosinya ini sebesar 1.900.000 yang digunakan untuk sewa domain dan hosting. Dan di sini untuk yang terakhir untuk inisiasi dan perencanaan itu juga sama 1,9 totalnya. Jadi untuk keseluruhan proyek ini sebesar satu 1.212.675.000 yang terdiri dari biaya langsung itu 9.750.000 dan biaya tidak langsungnya 2.925.000. Nah, terakhir di sini ada manajemen resiko. Jadi kita ngidentifikasiin ada 12 resiko yang berpotensi menjadi pengganggu jalannya proyek mulai dari aspek teknis, operasional, finansial hingga eksternal. Resiko dengan level tertinggi adalah kegagalan server saat pertandingan berlangsung karena memiliki probabilitas dan dampak yang sama-sama tinggi. Nah, untuk ngatasinnya kita nyiapin mitigasi berupa server cadangan, load sebelum hari pelaksanaannya serta penerapan SLA dengan penyedia layanan server. Terus kayak resiko lain dengan level sedang itu ada ketidakstabilan koneksi internet peserta, jumlah pendaftar yang tidak mencapai target, terus potensi error pada platform pendaftaran, terus live streaming gagal, terus hingga kayak sponsor narik dukungannya. Nah, lanjut di sini ada bab 5-nya. Ah, di sini ada saran dan kesimpulan. Jadi untuk berdasarkan hasil perencanaan yang sudah disusun, eh, ringkasan proyek Pixel Battle Cup adalah sebagai berikut. Jadi yang nama proyeknya itu Pixel Battle Cup 2026 dengan tanggal mulai proyeknya Jumat 1 Mei 2026 selesai di 8 Juni 2026. Untuk durasinya 39 hari kalender, total RAB-nya yaitu 12.675.000. Terus di sini bisa dilihat juga ada aktivitas jalur kritisnya. Terus ada jumlah sumber daya yang digunakan yaitu 10 resource dan risiko utama di proyek ini yaitu kegagalan server saat pertandingan berlangsung. Nah, untuk saran, rekomendasi yang dapat dipertimbangkan apabila proyek ini direalisasikan itu kayak penambahan tenaga kerja pada aktivitas kritis, terus pengendalian risiko yang lebih baik, penggunaan software monitoring proyek secara konsisten seperti MS Pro, terus pengawasan biaya secara berkala oleh divisi keuangan pada setiap milestone, dan terakhir penyedia buffer waktu dan wasit cadangan pada aktivitas non-kritis dengan float kecil. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari eh, kelompok 10 buat manajemen proyek tentang tentang tadi Pixel Battle Cup 2026. Mungkin cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.